Akhirnya musuhnya ini kepepet, mau ditebas kepalanya, mau dibunuh. Lalu musuhnya ini meludahi mukanya. Jadi perintah sholat ini kita anggap perkara yang luar biasa. Begitu kedengaran azan kayak kiamat rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian istiqomah Selasa malam Rebu Masjid Jami' Syekh Burhanuddin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini disertai taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu, masih seputar masalah rukun iman. Dari 6 rukun iman yang sudah kita bahas 5, kita bahas yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya percaya aku akan untung jahat dan untung baik datangnya daripada Allah Ta'ala. Dan sering kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan untuk taat, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh sombong di saat bisa taat, dan kita tidak boleh berputus asa di saat terlanjur melakukan maksiat.
Kita lanjutkan. Adapun fardunya iman. Nah, jadi yang tadi rukunnya iman, sekarang fardunya iman. Adapun fardunya iman dan kesempurnaannya iman itu ada 3 perkara. Pertama, diikrarkan dengan lisan. Kedua, ditasdikkan dengan hati. Ketiga, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kurang salah satunya, berarti imannya kurang sempurna. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau ketiga-tiga ini sudah kita laksanakan, maka itulah yang disebut dengan iman yang sempurna. Dan kesempurnaan iman itu, nah udah dia. Adapun syaratnya iman, jadi ada rukun, ada fardu, ada syarat. Adapun syaratnya iman itu ada 10. Pertama, kasih akan Allah, cinta Allah. Kedua, kasih akan segala malaikatnya Allah. Ketiga, kasih akan segala kitab-kitabnya Allah. Keempat, kasih akan segala wali-walinya Allah. Kelima, kasih akan segala nabi-nabinya Allah. Keenam, benci dengan segala musuh-musuhnya Allah. Ya, termasuk setan. Ya, jangan jadikan setan sebagai teman. Ya, setan itu adalah musuh. Dan ketujuh, takut akan segala azabnya Allah. Tidak meremehkan ancaman-ancaman Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kedelapan, mengharap akan rahmatnya Allah. Kesembilan, membersihkan segala, membesarkan segala suruh Allah serta mengerjakannya. Jadi perintah-perintah Allah harus diagungkan. Maksudnya apa? Diutamakan, dikalahkan yang lainnya. Jadi kalau ada perintah Allah, ada perintah makhluk, maka dulukan perintah Allah. Ati'ullah, baru wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu syarat iman. Kesepuluh, membesarkan larangan Allah serta menjauhinya. Jadi kalau Allah larang, itu betul-betul jadi perhatian buat kita, lalu kita jauhi. Jangan coba-coba melakukan larangan Allah. Itu sama saja kita menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beberapa saat mungkin dibiarkan oleh Allah. Nanti kalau udah tiba waktunya, Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi ada 10 syarat iman ya. Pertama, kasih Allah, cinta Allah. Supaya kita cinta kepada Allah,
Langkah pertama, sering menyebut nama Allah lewat zikir, baik dengan kalimat Musalam, nafi isbat, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara untuk supaya rasa cinta kepada Allah itu tumbuh. Sebab kalau orang tidak cinta kepada Allah, maka segala perintah Allah akan terasa berat, dan segala larangan Allah akan terasa berat kita meninggalkannya. Segala perintah Allah akan terasa berat kita mengerjakannya. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Dan kalau dicolek sedikit oleh Allah, ya, akan terasa sakit dan kebingungan. Padahal orang cinta itu kalau dicubik rasanya enak. Padahal berdarah dicubik, ditanya gimana? Gak apa-apa, enak. Kenapa? Ada cinta. Nah, tandanya hati kita itu udah ada cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah termasuk syarat sahnya iman, ya. Kalau Allah uji kita, udah terasa nikmat. Kalau Allah beri nikmat kita, udah terasa nikmat. Baik nikmat itu menurut kita kecil atau besar, tapi sudah terasa nikmat. Kita sudah merasa nikmat dan nyaman melaksanakan perintah Allah. Kita sudah merasa nikmat dan nyaman meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini berarti cinta sudah mulai tumbuh. Itu maksudnya kasih Allah, cinta kepada Allah. Nah, kalau hidup tidak ada cinta, semuanya salah, semuanya nggak enak, ya kan? Kalau kata Abang Romai Rama, hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Artinya gersang. Duit banyak susah, nggak punya duit apalagi susah, bahkan stres. Badan sehat susah, badan sakit apalagi tambah susah. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Nah, salah satu untuk memunculkan cinta itu seringlah menyebut Allah. Fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah, sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, nggak ada hitungannya. Nah, kalau bisa la ilaha illallah itu setiap malam 10.000 kalau kuat. Jangan tidur kalau malam, ya. Jangan bermaksiat kalau malam. Nah, umur ini sangat mahal, dan umur kita ini terbatas. Kalau udah datang masa berpisah antara roh dan jasad kita, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang selanjutnya sebagai konsekuensi daripada kehidupan yang kita jalani sekarang. Kita teruskan. Kemudian yang kedua, syarat iman, kasih akan segala malaikat Allah. Nggak boleh kita benci sama malaikat Allah, termasuk kepada malaikat maut. Ya, harus cinta sama malaikat maut. Karena apa? Bagi orang yang beriman dan benar imannya, yang ditunggu-tunggu itu adalah saat-saat pertemuan dengan Allah. Persyaratannya untuk ketemu Allah, ketemu dulu dengan malaikat maut. Kalau memang kita cinta sama Allah, rindu kepada Allah, pasti kita merindukan pertemuan dengan yang kita cintai.
Kemudian kasih akan segala kitab Allah, Al-Quran, ya. Cinta kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah surat dari Allah untuk kita. Kalau zaman dahulu, orang kalau menerima surat dari yang dicintainya itu dibaca berulang-ulang. Padahal tulisannya nggak berubah, itu aja, baca terus. Ya, ingat lagi, dibaca lagi. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada kitab Allah. Nah, bukti cinta kita kepada kitab Allah, kita sering membacanya. Sehari nggak baca Quran rasanya badan nggak enak. Yang keempat, kasih akan wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Siapa sih kekasih-kekasih Allah itu? Kekasih Allah adalah orang yang mengerahkan semua kemampuan apa yang ada padanya untuk Allah. Itu wali Allah itu. Jadi apa yang ada pada dirinya semuanya dicurahkan untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau udah model begitu berarti udah wali Allah itu. Apa yang dia punya, apa yang dia bisa, semuanya dikerahkan untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, inilah wali-wali Allah. Nah, orang yang model begini wajib kita cintai, karena itu termasuk syarat sahnya iman. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah ikrarkan, Allah maklumatkan perang kepada orang itu. Pasti nanti dia akan mendapat azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kecekal di dunia, besok dikubur, diunyek-unyek sama Allah. Yang keenam, syarat sahnya iman itu adalah kasih akan Nabi Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Banyak baca sholawat. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salah satu bukti cinta kepada Nabi. Di samping bukti yang lain, apa yang beliau perintah kita laksanakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan, itu juga termasuk bukti cinta kepada Nabi. Kemudian yang kesembilan, yang keenam, benci akan segala satru Allah. Artinya musuh-musuh Allah. Jadi kita benci itu karena Allah membenci, bukan karena benci karena pribadi kita, nggak boleh, ya. Jadi kita benci sesuatu karena memang dibenci oleh Allah. Namanya ghadab billah, marah karena Allah. Para sahabat dulu dalam sebuah perperangan, kalau tidak salah sahabat Ali karramallahu wajhah sedang berperang dengan orang-orang kafir. Akhirnya musuhnya ini kepepet, mau ditebas kepalanya, mau dibunuh. Lalu musuhnya ini meludahi mukanya Sayyidina Ali, diludahi sama dia. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Kalau kita mah langsung kita bunuh, itu tambah marah kita kan. Udah kepepet, diludahi mukanya. Ditanya, heran ini orang kafir ini, heran, kenapa Ali nggak jadi kau bunuh aku? Karena engkau telah meludahi mukaku.
Aku tidak lagi ghadab billah, tapi ghadab karena engkau meludahi aku. Akhirnya orang tadi masuk Islam. Nah, itu maksudnya ghadab billah itu kita marah karena Allah marah. Nggak boleh marah karena kita tersinggung. Nggak boleh marah karena harga diri kita disinggung. Nggak boleh. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Boleh marah tapi billah. Itu maksudnya marah di sini. Yang ketujuh, takut akan azab Allah. Itu syaratnya iman yang ketujuh. Jadi kalau ada orang katanya dia beriman, tapi dia sengaja membuat Allah marah, itu imannya kurang syarat. Takut kita dengan ancaman-ancaman Allah. Kayak ancaman dalam Quran, neraka wail, ya. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu kita berusaha dalam sholat itu untuk sadar, ya. Jangan mabuk. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kau dekati sholat, jangan kau lakukan sholat di saat kamu sedang mabuk. Ya, ngerti mabuk? Mabuk dengan selain Allah. Mabuk itu ada dua, ya. Ada mabuk dengan Allah, mabuk dengan selain Allah. Nah, kalau sedang mabuk ini jangan sholat dulu. Makanya nggak boleh sholat dalam keadaan mengantuk yang luar biasa. Nggak boleh. Nggak boleh sholat dalam keadaan lapar yang luar biasa. Nggak boleh. Makanya kalau datang bulan Ramadan, masuk waktu berbuka dulu. Baru sholat. Kalau misalnya kita mau sholat di depan kita ada makanan, makan dulu baru sholat. Kenapa? Nanti malah waktu sholat mikir makan, mikir kolak. Ya, waktu sholat mikir bisnis, waktu sholat mikir macam-macam. Itu mabuk namanya. Nah, orang yang sholat model begitu diancam dengan neraka wail. Yang ke-10 membesarkan, ya. Yang ke-9 membesarkan segala suruh Allah serta mengerjakannya. Ini syarat iman yang ke-9. Jadi perintah sholat ini kita anggap perkara yang luar biasa. Begitu kedengaran azan kayak kiamat rasanya. Begitu masjid udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa-rasanya hari udah mau kiamat. Kita cepat-cepatan ke masjid. Yang ada azan kita membeli aja kayak orang nggak bernafsu hidup aja. Nasi habis juga 2 piring, tapi ada azan kayak orang nggak nafsu aja. Itu berarti imannya kurang syarat. Jadi membesarkan perintah Allah, menganggap perintah Allah inilah yang paling penting, yang lainnya itu kecil. Maknanya Allahu Akbar. Makanya waktu sholat id dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Selain Allah kecil. Ya, perintah hawa nafsu kecil. Jangan kalahkan perintah Allah gara-gara menuruti perintah hawa nafsu. Itu namanya ketipu, ditipu oleh iblis. Kemudian yang ke-10, syarat iman yang terakhir, yaitu membesarkan larangan Allah
dan menjauhinya. Ya. Jadi larangan-larangan Allah ini betul-betul jadi hal yang sangat penting bagi kita, sehingga kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah, karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Orang yang beruntung itu sesungguhnya adalah orang yang dirugikan di dunia ini. Orang yang beruntung sesungguhnya adalah orang yang dizolimi di dunia ini. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang menzolimin orang lain di dunia ini. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang dizolimi itu secara syariat kita kasihan, tapi secara hakikat dia mendapat keberuntungan yang luar biasa. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Itulah 10 syaratnya iman. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Ada sedikit pertanyaan Ustaz. Ya. Itu syaratnya iman itu kan ada 10. Untuk memupuk iman ini bagaimana Ustaz? Memupuk iman. Ya. Dengan apa? Banyak ya. Jadi untuk mendapatkan iman yang kuat, pertama baca Quran dan maknanya. Kemudian sholat malam laksanakan. Kemudian zikir malam diperpanjang. Ya, di saat orang ahli maksiat sedang asik-asik bermaksiat, sedang asik mengumbar hawa nafsunya, nah perpanjang zikir. Apalagi hujan-hujan begini, jangan kemulan sarung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang, agak sejam 2 jam. Nah itu nih besok yang akan kita bawa mati itu. Kemudian untuk menghidupkan iman, sering-sering lapar. Maksudnya puasa sunat. Kemudian bangun malam perpanjanglah. Sering-sering begadang malam fi taatillah, mutalaah, muzakarah, zikir, salat, sunat, tahajud, tobat. Nah itu jadi pada kata Nabi, di saat malam datang ya, manusia terbagi 3 golongan ya. Di saat waktu malam datang manusia dibagi 3 golongan. Sepertiga golongan surga, sepertiga golongan neraka, sepertiga golongan dunia. Yang golongan surga ini menghabiskan malamnya begadang fi taatillah. Yang golongan neraka ini begadang juga tapi menghabiskan malamnya fi maksiatillah. Nah golongan dunia kalau malam tidur, nah capek kerja siang hari, begitu selesai sholat isya tidur sampai subuh. Tapi dia dapat pahala capeknya. Ya, kalau dia kerjanya halal. Nah kita tinggal pilih kelompok mana. Minimal ya kelompok ahlud dunia lah. Ya. Siang kerja, cari rezeki yang halal, malam istirahat. Ya. Kalau ahlul akhirah, siang kerja, malam ibadah. Istirahatnya kapan? Ya kalau udah ngantuk. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.